ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemarin saya melihat ada orang yang takbiratul ihram. Setelah itu dia batalkan. Lalu dia takbiratul ihram lagi. Berulang-ulang kali. Ya. Setelah berulang kali baru dia melanjutkan sholatnya. Ya, ini sebagian orang memang ya. Biasanya dimasuki oleh perkara-perkara yang mengandung apa? Mengandung syubhat-syubhat dan mengandung ajaran-ajaran tarekat biasanya. Jadi mereka itu mengatakan kalau sholat itu dihadirkan niatnya pada saat takbir itu. Jadi kalau dia sudah takbir Allah, dia merasa belum hadir, dia batal lagi. Dia tarik nafas dulu menghadirkan Allah. Nah, begitu dia sudah hadir betul, Allahu Akbar, baru dia lepas. Ya. Nah ini subhanallah memberatkan dalam agama orang-orang yang seperti ini. Nah itu tidak ada dalam tuntunan Nabi seperti itu. Iya. Agama ini dimudahkan. Nah itu dari sebab dia ditunggangi oleh syaitan. Syaitan senang dengan orang-orang seperti itu. Dari awal saja sholatnya sudah ragu-ragu. Ya sudah dipermainkan oleh syaitan. Ya, karena itu hal yang seperti ini dari perkara-perkara yang harusnya ditinggalkan. Niat itu sudah ada di dalam hati. Seorang pergi ke masjid, dia sudah berniat untuk sholat. Karena Allah itu sudah niatnya. Langsung saja dia takbiratul ihram. Sisa di hati makna takbiratul ihramnya. Allahu Akbar apa maknanya. Ya bacaan-bacaan sholatnya. Maka sholatnya akan bermakna insyaallah ta'ala. Baik. Tentang zakat fitri, apa ada ijab kabul atau tidak? Ya zakat fitri itu tidak perlu ada ijab kabul ya. Ini bukan urusan berdagang. Ijab kabul itu di dagang. Tapi kalau zakat, dia keluarkan kepada mustahik itu sudah cukup. Iya, dia sudah cukup. Dia serahkan kepada mustahik, orang yang berhak menerima. Walaupun dia tidak katakan itu zakat fitri, tidak apa-apa juga. Iya. Tidak ada masalah. Yang penting dia lihat orang itu berhak untuk menerimanya. Berhak untuk menerimanya. Karena itu tidak ada di dalam sunnah Nabi itu sallallahu alaihi wasallam dia katakan saya terima, saya serahkan zakat ini. Ya, lalu si penerima berkata saya terima zakatnya. Ya. Nah, ini bukan urusan jual beli, bukan urusan pernikahan ya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apa sunnah atau dianjurkan untuk ziarah di Raudhah di Masjid Nabawi? Apa benar Raudhah itu adalah tempat mustajab berdoa? Apa dalilnya? Jika bukan sunnah, apa wanita boleh berkunjung ke Raudhah? Raudhah itu keutamaannya dikatakan oleh Nabi dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku, jadi antara rumah Nabi dan mimbar Nabi, itu kata Nabi, raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Jadi bahasakan itu taman dari taman-taman surga. Karena itu raudhah itu tempat bagus beribadah. Dia ingin berdoa juga tidak ada masalah, bagus. Nah, dan kalau berkunjung ke Masjid Nabawi, tidak ada masalah ya. Seorang kalau sudah di masjid, dia ke raudhah itu. Dan memang pemerintah setempat itu mengkhususkan waktu untuk laki-laki dan mengkhususkan waktu untuk perempuan. Iya. Jadi pada saat waktunya bisa ke raudhah, ya dia ke raudhah saja. Tapi perlu diingat ya, di raudhah itu paling utamanya sholat sunnah saja. Adapun sholat wajib, yang paling utama di sholat wajib bukan di raudhah, tapi di shaf pertama, itu yang paling utama kalau sholat wajib. Di shaf yang pertama. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Keluarga memilihkan saya seorang perempuan, dijodohkan dengan saya. Namun saya tidak suka dengan perempuan ini. Bagaimana menyikapinya? Apa saya terima saja atau bagaimana? Ya, ini kembali kepada si penanya. Ya.
Tapi dasarnya seorang menikah itu adalah dasar dia ingin menikahi. Ya kalau dia menikah tidak dasar keinginan menikah, bagaimana rumah tangganya berkelanjutan? Ya, cuman saya nggak tahu ya, kadang sebagian orang ada asalnya mungkin dia tidak mau menikahi, tapi ada maslahat besar bagi dia untuk keluarganya. Dia lakukan hal tersebut, ya mungkin di belakang itu Allah memberikan keberkahan untuknya. Iya. Dan ini kembali kepada orang tersebut. Tapi pokoknya seorang itu ketika dia menikah, dia tahu bahwa dia menikah itu maslahat. Dia bisa beribadah kepada Allah dengan menikah tersebut dan tidak menzalimi orang lain di dalam pernikahan itu. Itu saja yang dia pikirkan. Kalau itu terpenuhi maka insya Allah Ta'ala tidak ada masalah. Mana yang lebih didahulukan? Belajar ilmu usul fikih atau ilmu mustalahul hadits? Dua-duanya ilmu alat ya. Dua-duanya ilmu alat. Ya, dan dua-duanya bagus dipelajari. Tapi kalau dia dahulukan ilmu usul fikih, itu lebih luas manfaatnya, sebab ilmu usul fikih itu dipakai di banyak bidang, di bidang fikih, di bidang bahasa, di bidang tafsir dan seterusnya. Adapun ilmu mustalah hadits dia adalah khusus pembahasan di bidang hadits. Kalau dia masuk di bidang ilmu-ilmu lain, itu terkait dengan masalah haditsnya saja. Iya, tapi semuanya adalah ilmu alat, bagus untuk dipelajari. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah menjalin hubungan dengan suami atau keluarga suami termasuk silaturahmi? Karena silaturahmi sebatas memiliki hubungan darah saja. Ya, ar-rahim itu artinya hubungan, adanya hubungan ikatan rahim. Jadi sila artinya menyambung. Ya, dan menyambung itu istilah silaturahmi kalau bahasa Indonesia itu masuk dalam menyambung keluarga yang punya hubungan darah. Dan masuk juga dalam makna dia menyambung hubungan baik dengan kerabat. Dan semuanya adalah perkara yang baik ya. Ada tuntunan-tuntunan dan syariat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana hukumnya jika saya sering minum kopi bareng satu gelas dengan orang non-muslim? Ya tidak ada masalah ya di dalam hal tersebut. Ya sebab orang meminum itu tidak ada kaitannya dengan masalah najis ya. Ya. Jadi kalau dia minum misalnya dari satu gelas, gelasnya dipakai juga oleh non-muslim, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya non-muslim yang memiliki gelas, dia pakai, maka itu harus dipastikan bukan gelas bekas minum khamar misalnya, atau minuman yang mengandung najis. Ya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah boleh kuburan diberi rumput supaya tanahnya tidak amblas dan dikasih batu nisan dan keramik? Ya. Karena jika tidak diberi nisan akan ditumpuk dengan kuburannya. Kalau nisan itu tidak mesti ya dia bikin nisan dari nisan yang dimaklumi. Jadi bisa dia beri batu besar di kepala dan di kaki supaya tanda bahwa ini adalah kuburan. Dan di sekitarnya boleh diberi batu-batu supaya tanahnya tidak amblas. Kemudian di atas tanah boleh dia beri kerikil-kerikil dihamburkan. Tapi kalau diberi rumput hijau, itu namanya penghijauan. Tidak ada makna kuburan nanti orang senangnya tidur di atas kuburan. Jadi subhanallah kalau kita lihat masuk ke kuburan yang dihijaukan itu seakan-akan kita tidak di kuburan, kayak di kompleks perumahan. Dan tidak masuk di situ makna seseorang mengambil renungan dalam kehidupan akhirat. Ya mana sebagian orang subhanallah di bulan Ramadan kuburan jadi tempat judi. Ya gara-gara itu tempat yang paling aman untuk mereka di dalam hal itu. Tenang, tidak ada alasnya juga bagus, ya dan seterusnya. Makanya tidak cocok ya hal-hal yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Baik.
Apakah setelah melakukan operasi besar kita harus mandi junub sebelum melakukan sholat? Tidak ya, mandi junub itu tidak ada kaitannya dengan masalah operasi. Kecuali kalau operasi besarnya bermana dia operasi kelahiran seorang perempuan, itu ada hukum nifas namanya, hukum nifas. Tapi kalau dia menjalani operasi biasa, besar maupun kecil, maka itu tidak ada kewajiban apapun terkait dengan mandi. Ya. Kalau hal yang membatalkan wudhu, iya betul, ada hal yang membatalkan wudhu. Seorang berwudhu sebelum sholat. Bagaimana hukumnya uang sedekah, infak, zakat, dan wakaf diproduktifkan atau diinvestasi? Karena dosen saya menjelaskan seperti itu boleh, tapi hati saya masih ragu. Ini tidak benar ya. Tidak benar kalau dia buat sedekah, infak, dan zakat untuk investasi. Sebab sedekah dan infak itu tergantung amanahnya. Kalau di sedekah dan infak diamanahkan boleh investasi, nggak apa-apa diinvestasi. Tapi kalau disedekahkan misalnya untuk pondok pesantren, untuk makan, untuk beli minuman, untuk beli karpet masjid dan seterusnya, lalu diinvestasikan, ini namanya menyelisihi amanah. Sama dengan zakat. Zakat itu pengarahannya untuk 8 golongan. Karena itu tidak boleh zakat diinvestasikan. Dan ini termasuk kekeliruan. Kalau dia investasikan zakat itu, nanti hasilnya dibagi oleh ke fakir miskin. Ya baik, kalau investasinya gagal, rugi, nah ini tidak benar ya. Karena itu harusnya dia penuhi perintah syariat, diserahkan secara langsung. Kecuali kalau wakaf. Wakaf itu ya tergantung amanah wakafnya. Kalau di wakaf itu diamanahkan untuk investasi dan hasilnya dialirkan, maka itu boleh saja, tidak ada masalah insyaallah taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apabila membuang ari-ari bayi ke tempat sampah dengan tujuan mendakwai keluarga yang masih percaya itu akan membahayakan bayi, apakah sikap dakwah seperti ini sudah tepat? Jadi nggak usah ribut-ribut ya sama orang. Ya memang ari-ari itu tidak ada hubungannya dengan masalah bayi, keselamatan dan seterusnya. Dia disimpan di mana saja itu tidak ada masalah. Tapi dia hindari hal-hal yang terkait dengan masalah ribut-ribut dengan manusia. Kalau dia mengajari, dia ajari dengan cara yang baik, dengan hikmah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bolehkah menjamak sholat seorang akhwat yang sedang melangsungkan pernikahan dengan alasan menerima tamu? Iya. Jadi dia menjamak sholat dengan alasan menerima tamunya. Jadi kalau misalnya itu dia lakukan di kondisi dia memakai pakaian misalnya yang sulit untuk dilepas, ya, dan kalau dia sholat di tepat di waktunya maka akan memberatkan, ya, maka di posisi ini ya mungkin ya itu dibolehkan. Tapi kalau saya anjurkan bahwa dia sholat di setiap waktu pada sholat sebagaimana mestinya di waktunya masing-masing, maka itu insyaallah ta'ala lebih afdal ya, wallahu ta'ala alam. Apakah dalam sholat jamaah harus qomat terlebih dahulu atau bisa dilakukan? Jadi kalau sholat berjamaah dia ingin menjamak sholatnya, maka mereka adzan dahulu. Kalau sudah masjid itu sudah adzan atau di kota itu sudah adzan, maka dia langsung qomat, tidak apa-apa. Qomat untuk sholat yang pertama dia jamak. Begitu mau jamak lagi dia sambung, dia jamak sholatnya dengan sholat berikutnya, maka disyariatkan untuk qomat lagi. Bagaimana hukum menabung di bank konvensional? Tergantung maksudnya untuk hal itu. Kalau niatnya bukan menabung, niatnya adalah untuk transfer, memudahkan dia dalam transaksi, maka tidak ada masalah untuk hal tersebut.
sepanjang dia tidak mengambil riba. Tapi kalau dia cari bank yang tidak ada pelanggaran syariat di penyimpanan, ya saya nggak tahu ya apa bank syariah sudah ada sistem yang seperti itu, ya maka itu tentunya yang paling afdalnya. Ya, cuman manusia kan berbeda-beda dalam maksud dan keinginannya di dalam memiliki rekening. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Tapi ini semuanya dengan catatan dia tidak mengambil bunga dari riba dan tidak ikut dalam transaksi riba. Ya wallahu taala alam. Bagaimana hukumnya orang tua yang tidak sholat sebab susah kencing sehingga dipasangi selang pembuangan ke kemaluannya sehingga orang tua merasa tidak suci kalau mau sholat. Nah ini keliru ya, kalau dia tidak sholat itu dosa besar ya. Ya, andai kata misalnya keluar terus air kencing dari dirinya, dia tidak bisa tahan, ya maka dia tetap ada kewajiban sholat. Itu diberi keringanan oleh Allah. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Iya. Jadi caranya kalau mau sholat, maka bagian yang keluar najis itu dibersihkan. Ya, setelah itu dia sholat. Di waktu sholat saja dia bersihkan. Maka alhamdulillah banyak kemudahan dalam hal ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apabila imam sholat meninggal dunia, apa yang harus dilakukan? Apakah sholat berjamaah batal? Ya, kalau misalnya imam sholatnya terjadi kecelakaan atau dia meninggal, maka ada sebagian dari jamaah yang menolongnya. Ya, misalnya, maka itu tidak ada masalah. Tapi yang lain itu tidak batal sholatnya. Harusnya dia majukan satu orang sebagai imam untuk melanjutkan sholat, mereka. Ya demikian caranya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ini ada yang bertanya, saya kerja di kapal. Bagaimana cara sholatnya yang benar? Karena saya ketika berlayar saya qashar sholat, tapi ada teman saya menegur. Katanya kita sudah tinggal di kapal, makanya sholatnya tidak diqashar lagi. Nah jawabannya ini nggak benar ya. Ya kalau dia naik kapal itu perjalanan musafir namanya. Ya kalau musafir dia boleh mengqashar sholat, boleh menjamak dan mengqashar sholat. Itu dikatakan orang yang tinggal di kapal itu ada istilah namanya orang rumah kapal, ya. Jadi memang keluarganya semuanya di kapal, hidupnya memang di kapal, rumahnya memang di kapal. Nah ini orang yang seperti ini, dia berpindah-pindah kemana saja, memang itu rumahnya, tidak dianggap musafir dia dengan hal itu. Nah itu sudah benar. Tapi kalau dia tinggal di sebuah negeri, dia melakukan perjalanan berlayar dengan sebuah kapal, itu musafir namanya. Boleh dia menjamak dan boleh dia mengqashar. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bolehkah zakat uang diganti dengan benda bermanfaat seharga zakat? Ya jawabannya itu bukan urusan dia, tidak ada hak untuk dia dalam hal itu.
Ya kalau dia keluarkan uang, kewajibannya dia keluarkan uang, dia keluarkan dalam bentuk uang, dia berikan ke fakir miskin. Fakir miskinnya mau belikan benda, mau belikan hal yang lain, itu urusan dia. Dia yang paling tahu maslahat untuk dirinya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ini ada yang bertanya, Bapak saya 2 tahun yang lalu jatuh dan patah kakinya. Beliau sholatnya sambil duduk. Sekarang kaki beliau sudah sembuh dan sudah bisa berjalan lagi. Tapi beliau sholatnya masih duduk. Jadi kalau dia sholatnya masih duduk karena dia sudah bisa berjalan ya, sudah sembuh bisa berjalan, tapi berjalan belum tentu seorang itu bisa duduk. Ya dilihat saja, kalau dia duduk karena alasan tidak bisa dia duduk, maka itu tidak ada masalah ya. Karena memang diberi keringanan oleh Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau berdiri, fa illam tastati fa qa'idan. Kalau kamu tidak mampu maka duduk. Fa illam tastati fa 'ala jam. Kalau tidak mampu duduk maka berbaring. Itu keringanan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukum memakai minyak rambut saat wudhu? Ya kalau minyak rambutnya itu tipis dan air masih menyentuh ke rambut, menembus rambut, maka itu tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Apa hukum sholat dengan menggunakan baju yang terkena darah? Jawabannya bahwa darah itu bukan najis. Darah itu bukan najis kecuali kalau darah haid. Itu barulah najis. Adapun darah yang lainnya itu bukan najis. Ya kalau dia sholat ada darah di bajunya, maka sholatnya syah. Tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Apakah boleh menjual barang jauh lebih mahal dari harga yang kita beli? Ini terkait dengan masalah orang yang membeli barang dan dia untung berkali-kali lipat dari modalnya. Apakah boleh hal tersebut? Jawabannya boleh saja, tapi dengan syarat. Satu, barang yang dia jual itu tidak keluar dari keumuman harga yang berlaku di tengah manusia. Terus yang kedua, tidak ada bentuk penipuan di dalam hal itu. Terus yang ketiga, tidak ada membahayakan orang lain. Tidak membahayakan orang lain. Ya, jadi kalau itu terpenuhi tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Apakah sebidang tanah kosong yang tidak produktif termasuk harta yang dizakatkan jika sudah nisab dan haul? Enggak, tanah yang tidak produktif, tanah yang ditempati, rumah yang ditempati, kendaraan yang dipakai, itu semuanya tidak ada zakatnya. Berdasarkan hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah tertib surah itu tauqifi? Ya, betul, tertib surah itu tauqifi ya. Surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Ya, itu menurut pendapat yang lebih rajih di dalam hal ini. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentertibnya dan itu yang berjalan di tengah para sahabatnya. Tapi kalau dia bertanya di dalam sholat apakah harus ikut tertib itu? Ya, jawabannya afdalnya memang seperti itu. Tapi kalau kadang-kadang dia tidak urutkan, kadang-kadang tidak dia urutkan, itu tidak ada masalah ya, karena ada sebagian riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah
tidak berurut dalam membaca surah. Tapi kalau dia tertibkan itu lebih bagus ya. Kalau dia tertibkan itu lebih bagus. Wallahu ta'ala alam.